Assalamualaikum Bu. Oke, waalaikumsalam. Oke, bisa langsung ikuti ya. Oke, sekali lagi untuk kolom chat, tolong hanya untuk presensi. Kalau ada temannya yang hilaf, chat yang macam-macam di luar pembelajaran nggak usah ditanggapi ya. Kemudian sepanjang nanti chatnya itu spam atau kemudian ketika nanti Bu Weni menjelaskan atau ada pemaparan, tenang dulu ya di mute supaya kita bisa fokus. Nanti ada waktunya sendiri kita bertanya jawab dan diskusi ya nak ya. Terima kasih. Boleh di mute dulu semuanya. Oke. Terima kasih. Nah sekarang Bu Weni akan mulai. Akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia tema 5 kita tentang makna persatuan dan kesatuan. Kita langsung saja. Nah, makna persatuan dan kesatuan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang Persatuan Pemuda Indonesia. Kedua, Persatuan Bangsa Indonesia. Ini skalanya lebih luas. Kemudian ada persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pengamalannya. Ya, sekali lagi untuk tema 5 adalah mereview pembelajaran di tema 1, tema 2 dan tema 3 ya. Oke, mari kita simak dulu. Persatuan Pemuda Indonesia ditunjukkan dengan peristiwa besar yang terjadi di bangsa kita. Apa itu anak-anak? November. 10 November Hari Pahlawan. Yang peran sertanya pemuda. Sumpah Pemuda. Pintar sekali. Nah, kita akan sedikit mengingat kembali tentang sekaligus maknanya apa, kemudian pengamalannya apa ya. Oke, kita simak dulu ya video berikut ini. Bismillah. Tonggak sejarah terpenting di Indonesia yang melahirkan negara Indonesia itu sendiri. Peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia saat itu yang mengikrarkan tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Sumpah Pemuda itu sendiri dibacakan di tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil dari rumusan Kongres Pemuda II Indonesia yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya. Rumusan isi dan Sumpah Pemuda tersebut ditulis oleh Muhammad Yamin di atas sehelai kertas. Di dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut diperdengarkan juga lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Teks Sumpah Pemuda tersebut terdiri dari 2 versi, yang dimana versi yang pertama merupakan versi teks asli atau original dan teks versi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Isi Sumpah Pemuda diantaranya sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda mengandung banyak arti dan makna yang sangat dalam yang mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda ini terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini penjabaran tentang makna yang tersirat dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, memberikan penekanan untuk menghargai perjuangan Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda ini adalah titik awal dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari para penjajah. Titik awal dan langkah awal dari perjuangan bangsa Indonesia ini bukan main-main, teman-teman. Perjuangan para pemuda tersebut memiliki nilai yang tidak tergantikan. Jika Sumpah Pemuda tersebut tidak lahir, maka bangsa Indonesia tidak mungkin bisa bersatu dan bisa merdeka seperti sekarang ini. Para pemuda dan pemudi saat itu telah rela berkorban waktu, tenaga, pemikiran, dan bahkan rela berkorban secara material dan moral untuk membuat negara Indonesia bersatu.
Yang kedua, memberi semangat untuk berjuang. Kita bisa mencontoh semangat juang para pemuda dan pemudi Indonesia saat itu, karena kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik saat ini, yang mencontoh kebaikan para pejuang Sumpah Pemuda. Semangat para pemuda yang berkobar-kobar tersebut memberi semangat pada para penerus. Semangat yang ditujukan melalui bunyi Sumpah Pemuda tersebut dapat menjadi contoh untuk para pelajar agar semangat melakukan segala hal yang positif. Di era globalisasi ini ada banyak fasilitas yang bisa digunakan. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus lebih semangat dengan segala fasilitas yang ada. Yang ketiga, memberi makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati. Kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan dengan cara yang mudah, tetapi dengan perjuangan para pahlawan kita. Bahkan ada sejumlah pahlawan yang gugur dan tak terhitung yang telah merebut kemerdekaan bangsa. Perjuangan mereka adalah bentuk dari rasa cinta pahlawan pada bangsa Indonesia. Itulah yang harus kita lakukan juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara Indonesia, maka berikanlah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi latar belakang dari rasa cinta para pejuang untuk bangsa Indonesia. Hal itu harus kita contoh sebagai penerus bangsa dengan cara yang lebih baik dan lebih unik. Yang keempat, memberikan penekanan agar kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bangga menjadi bangsa atau bagian dari Indonesia adalah salah satu makna dari isi Sumpah Pemuda. Hal itu telah menjadi kebanggaan bagi para pemuda dan pemudi saat itu, sehingga mereka membuat Sumpah Pemuda sebagai penggerak kemerdekaan. Tapi lihatlah di zaman yang serba modern ini, apa yang sudah diberikan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia. Dengan memiliki Pancasila, maka kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih ada lagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Walaupun kita berasal dari suku yang berbeda-beda, namun pemuda-pemudi hanya mengakui satu bangsa, yaitu Indonesia. Itulah sebabnya kebanggaan sebagai bagian dari bangsa ini harus menjadi semangat tersendiri. Yang kelima, memberikan penekanan dalam mencintai Indonesia dengan menggunakan bahasa. Mempelajari bahasa asing memang bagus, apalagi bahasa asing juga bisa kita gunakan di segala situasi yang positif. Tetapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu kita, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka hal itu akan menjadi ciri atau tanda khusus bahwa kita mencintai bangsa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda lah yang membuat bahasa Indonesia menjadi satu bahasa yang paling penting di Indonesia dan harus digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Kini muncullah bahasa gaul yang merupakan dampak dari arus globalisasi. Namun jangan sampai bahasa gaul memusnahkan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia ya teman-teman. Sebagai generasi yang hidup di masa sekarang, tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merealisasikan makna Sumpah Pemuda. Contoh, makna Sumpah Pemuda bagi pelajar, misalnya dengan mengikuti upacara bendera untuk mengenang perjuangan pahlawan dan tidak membeda-bedakan latar belakang teman dan suku yang berbeda-beda. Nah, demikianlah pembahasan mengenai Sumpah Pemuda. Baik. Dari video tadi, yuk sekarang kita diskusikan makna peristiwa Sumpah Pemuda bagi negara kita. Ya, satu. Maknanya apa peristiwa Sumpah Pemuda bagi kita? Memberi semangat. Memberi semangat, betul. Pemuda Indonesia itu harus bersemangat, betul ya? Ada pemuda Indonesia yang lemes, lesuai, itu ya. Pagi, pintar. Dulu bahasanya kok kan cakwe gitu bukan? Oh iya, itu ejaan lama ya. Itu ejaan lama. Sekarang sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan. Ya atau mati. Merdeka atau mati. Itu semangatnya pemuda pada masa itu. Itu perlu Kak, semangat itu perlu Kak dipertahankan sampai saat ini. Perlu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda Indonesia pada masa ini katanya globalisasi milenial, terus semangat, pintar, apalagi bergaya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pintar sekali ya. Bukan bergaya tapi berkarya Bu, ya berkarya, berprestasi ya. Itu
Bangga. Bangga kan enggak? Oh bangga. Cara menunjukkan kebanggaannya bagaimana? Perjuangan Indonesia. Menyatukan perjuangan, mendorong semangat juang generasi muda. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, pintar sekali ya menggunakan produk Indonesia. Bagus semuanya. Oke. Next, nah ini pengamalannya. Jadilah pemuda yang rajin, tekun dan tidak mudah menyerah. Gak boleh dikit-dikit, aku nggak bisa. Nah itu rajin terus mencoba, ya. Hasil nanti itu akan mengikuti dan terakhir, ya. Kemudian melakukan kegiatan yang positif. Ojo nge-game, sampai lupa waktu, lupa belajar. Ya, game sekarang ada Bu, game itu sekarang YouTuber itu. Jadi gamer itu juga menghasilkan, tapi tolong tetap kewajiban utamanya dilakukan. Iya, sampai lupa waktu ya. Yang ketiga, memelihara toleransi dan rasa. Jadi pemuda memang semangatnya masih besar, tapi ojo ngamuan, ojo gampang musuhan. Di ini aja mendengar sedikit aja sudah marah, kemudian tawuran. Nah, seperti itu yang tidak baik ya. Dari sisi pemuda, makna persatuan dan kesatuan dari pemuda Indonesia. Sekarang kita lihat dari bangsa Indonesia, ditunjukkan dari peristiwa proklamasi. Ya, kita akan pelajari maknanya dan maknanya. Boleh di mute lagi ya. Kita akan lihat videonya. Ya, bismillah. Dicermati intinya apa? Hal-hal yang penting boleh dicatat sendiri ya. Perumusan naskah proklamasi. Kita akan menyaksikan cerita perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang menguasai. Kami VOC dari Belanda memberikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dari negara Jepang. Kalian harus tunduk dan kerja paksa dan membantu kami dalam perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Sementara itu tentara pembela tanah air atau PETA menjelang pemuda terus membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Gawat cinta, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom atom dari Amerika. Kenapa? Kabar perang Amerika bahkan sudah berdatangan pantai kita. Bagaimana ini? Menyerahlah. Maka Jepang pun mengingatkan pasukan kepada sekutu. Pada saat inilah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira angkatan laut Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dan mendukungnya. Aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah.
kita pastikan sikap Gun Seikan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya. Tapi ternyata Kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ikat janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja. Semoga berhasil, Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota peta menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih pemindahan kekuasaan saja. Baiklah, kita buat seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Ya, setuju. Kita minta bantuan Muhammad Ibnu Sayyidi Melik untuk mengetiknya. Saya cuma berubahnya sedikit menjadi akhirnya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Keesokan harinya, tanggal 3 Agustus 1945, dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Merdeka! Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan sebagai jembatan emas. Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa.
Jadi ya, apa pesan dari peristiwa proklamasi ini? Bu, saya punya pertanyaan. Oke, sebentar ya. Tadi katanya kekal dan abadi. Kalau abadi berarti nggak mati ya, Bu? Oke, abadi itu dalam pengertian kalau Allah memang abadi ya, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia, paling tidak bangsa Indonesia ini umurnya panjang, Fik. Sampai generasi berikutnya setelah nanti Syafiq dewasa, ada keturunannya, terusnya itu masih ada. Nah, cara mempertahankannya supaya ini ya, cita-citanya tadi para pejuang apa? Supaya bangsa Indonesia adil, makmur ya, kuat ya, abadi itu dalam artian itu panjang masanya ya, tidak sampai dijajah kembali. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda Indonesia? Belajar dengan rajin. Terus ya, belajar dengan rajin, betul itu ya. Rajin membaca. Gemar membaca Rajin buku. membaca. Membaca, ya, ini ya ada literasi seperti itu ya. Kemudian jadilah anak-anak yang rajin ya, rajin, kuat, sehat. Nah, supaya cerdas, supaya bisa melanjutkan cita-cita para pejuang kita. Nah, ini bukan ini lanjutkan. Oke, betul Mas Syafiq, rajin belajar, rajin membaca, seperti itu ya. Ternyata amanatnya itu ya, amanat pejuang itu besar sekali untuk kita, dan itu insya Allah mudah sekali dilakukan ya, anak-anak cerdas. Nah, ini makna proklamasi. Jadi itu puncak perjuangan bangsa Indonesia baik kemerdekaan. Oh iya, kebetulan Bu Feni tari kok menarik ini, itu ya. Itu dari ini Museum Nasional, tidak selalu dengan cara yang lama ya. Ini sesuai dengan kita sekarang ya, milenial ya. Nah, ini cita-citanya bangsa Indonesia dapat mewujudkan masyarakat adil. Apa yang bisa kita lakukan? Selalu saling membantu, gotong royong, musyawarah, itu intinya ya. Jadi dalam hal kebersamaan sebagai bangsa Indonesia, kita wajib tolong menolong, menghormati. Kita memang diciptakan berbeda-beda, itu sudah karunia Allah itu. Nah, dari perbedaan itu harusnya saling menguatkan, bukan saling memecah belah. Nah, ini contoh apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini anak-anak sudah melakukan semuanya ini. Intinya kita saling menjaga, menghormati, menghargai perbedaan. Ya, oke. Nanti Bu Feni titip di LK tema 5 ya, kerjakan ya PPKN-nya, cari 4 gambar yang menunjukkan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian tuliskan 3 cara yang bisa kita lakukan supaya persatuan ini tetap terjaga. Dan kalau ada bangsa asing memecah belah persatuan, apa yang harus kita lakukan? Berapa nak? 11? Oh iya, halaman 11 nak. Di LK yang warna apa ini? Kita punya warna apa? Merah ya. Nah, untuk yang di tema ini, tema 5 itu hanya bacaan ya. Itu ada bacaan, kemudian ada pertanyaan yang terkait dengan Sumpah Pemuda dan proklamasi. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Ampun ya. Oke, kalau begitu bisa Bu Feni akhiri. Terima kasih untuk semangat belajarnya hari ini. Kelas 5C fokus sekali pagi ini, keren ya. Itu dipertahankan, itu salah satu karakter baik pemuda Indonesia ya. Fokus, rajin ya, tahu, bisa menempatkan diri. Nah, kalau waktunya belajar fokus ya. Oke, terima kasih. Silakan persiapan untuk Kita. Banyak mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang belum presensi silakan presensi dulu. Waalaikumsalam. Oke guys, itu tadi ya pembelajaran PPKN tentang bersama Bu Feni tentang penjajahan gitu loh guys. Nah, itu tadi ya. Oke. Cari apa kan? Burungmu lihat burung. Ya.
Oke guys, itu tadi ya, terima kasih kalau udah menonton. Don't forget subscribe, like, and comment please. Thank you for watching. Anak Indonesia hebat, meraih prestasi yang cemerlang. Allahu Akbar. Jangan lupa sholat duha. Udah sholat duha belum kalian? Nah, sholat duha dulu ya guys ya. Nah, itu insya Allah dilancarkan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune, don't forget subscribe.